pastinya karya sastra lama. Kedelapan cerita kerajaan. Biasanya menonjol tentang tokoh utama. Terus tuh yang pasti mustahil ataupun yang tidak masuk akal. Masih ingat ya untuk materi tentang hikayat? Sekarang kita lanjut ke menyimak membaca pantun. Oh iya, sebelum itu kita absen dulu ya. Dari yang pertama Alia Nur Aisyah, Adrian Pratama, Angelin hadir. Alhamdulillah hadir semuanya, hadir semua. Ada satu yang oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya akan menyampaikan capaian pembelajarannya. Jadi siswa akan menyimak, menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi dan menciptakan teks sastra nusantara seperti puisi, pantun, syair, hikayat, dan gurindam. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menafsirkan dan mengevaluasi pantun yang disimak. Nah, teman-teman mari kita simak dulu yuk video berikut ini. Suaranya kedengaran? Kapal sandar di dermaga, senang hati pergi ke Bali. Kami wakil Pelita 3 Salamatan untuk Dewan Juri. Mari kita berteriak lantang, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dari video yang kalian simak tadi, isinya berupa apa? Pantun. Apa yang kalian temukan di dalam video tadi? Tentang COVID, tentang Nusantara, untuk pantun macam-macam ya isinya. Ada yang tahu apa itu pantun? Terus tahu kan pantun sering dengar tadi? Apa? Oke. Jadi, nah kalau kalian ingin tahu satu, pengertian pantun itu adalah salah satu bentuk puisi lama. Nah, terdapat juga ciri-cirinya yang pastinya berisi 4 baris dengan pola ataupun rima ABAB ataupun KAAA. Itu pantun pastinya terdiri dari 4 baris. Nah, setiap barisnya itu terdiri dari 2 baris. Yang pertama itu baris sampiran dan yang kedua itu baris isi. Nah, kalau pantun pasti juga suku katanya itu tiap barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Nah, jadi untuk rima pantun itu disebut ABAB karena bunyinya yang berulang-ulang. Kita bisa lihat dari akhirnya ya, huruf bagian akhir setiap barisnya itu berupa S, H, S, A. Jadi bunyinya itu S, H, S, A. Jadi yang disebut dengan rima pantun. Kalau untuk yang pasti itu barisannya sama semua, misalnya S, 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 S. Jadi untuk rima pantun. Nah, untuk yang struktur pantun yang tadi, setiap pantun itu terdapat 4 baris. Jadi 4 baris itu ada juga baris pertama dan kedua itu disebut pembukaan ataupun sambilan. Yang baris ketiga dan keempat disebut bagian inti ataupun isi dari pantunnya ataupun maknanya juga bisa. Nah, maksud dari 8 dari 2 suku kata itu contohnya adalah penyebutannya. Misalnya dari senyummu menandakan penuhkannya, hilangnya bahagia dalam tawamu, selamat bermalam minggu semuanya, semoga rindu menuai. Jadi setiap penyebutan itu yang disebut dengan suku kata. Jadi misalnya A, I, U, E, O. Misalnya senyum kan A, I, U, E, O kan. Nah, jadi setiap 5 itu disebut dengan suku katanya yang menyesuaikan dari 5 penyebutannya. Bisa dipahami untuk suku kata dalam pantun? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, pantun itu pasti terdapat jenis-jenis. Sebenarnya jenis-jenis pantun itu ada banyak, tapi di sini saya ngambil 5 aja sebagai contoh. Kalau yang lain itu bisa berupa pendidikan, anak-anak, persahabatan,
ini saya cuma ambil 5 untuk sebagai contoh yang terdapat pantun nasihat, jenaka, teka-teki, cinta atau romansa, dan pantun agama. Oke, jadi kalau untuk pantun nasihat kalian pasti sudah tahu kan, merupakan yang mengandung pesan moral, biasanya berisi saran atau nasihat tentang bagaimana sebaiknya seseorang berperilaku atau menjalani hidup. Nah, ini ada contoh pantun nasihat. Ada yang mau membacakan contoh pantunnya? Bagi ke pasar membeli tomat. Ada yang mau? Boleh. Orang boleh? Boleh. Baca pantun contoh. Baca coba. Jadi ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Jangan lupa membeli sayuran. Jika kamu ingin punya sahabat, jadilah teman yang pengertian. Nah, ada lagi pantun jenaka. Kalau pantun jenaka pastinya untuk menghibur dan membuat orang tertawa. Seringkali itu pantunnya untuk menggunakan permainan atau kata-kata yang cerdas untuk menciptakan efek komedi. Nah, sini ada juga contoh pantun jenaka. Ada yang mau membacakan lagi? Satu orang yang lain selain ada yang sudah. Apa lagi? Apa berdiri aja baru bacakan pantunnya. Ada yang mau bacakan? Jalan-jalan. Ada lagi. Nah, aku baca aja. Enggak mau lu. Enggak mau tadi kayak berduri. Manis-manis jendol. Minum malu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ada juga pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki itu biasanya yang bisa dijawab paling pertama sama jelas, sementara yang kedua itu mengandung teka-teki yang mengajak pendengar untuk mencari jawabannya. Ini ada contoh pantun teka-teki. Burung duri terbang tinggi, tinggal di dahan pohon randu. Binatang apa yang badannya tinggi, leher panjang, siapa itu? Salah, jawabannya itu. Ini adalah contoh pantun teka-teki. Nah, ada lagi pantun. Nah, ada lagi pantun cinta atau romansa. Jadi kalau pantun cinta ini merupakan perasaan cinta, baik itu rindu, kasih sayang, kecewa, maupun bahagia. Ini ada contoh pantun cinta. Ada yang mau bacakan lagi? Kecewa deh satu. Bisa. Mau? Bisa. Ayo, maju, maju. Yang cewek, cewek. Bisa. Salam lagi. Salam Pancasila. Jalan-jalan ke kota Bandung dengan seorang angklung merdu suaranya.
saja A, B, atau A. Terdiri dari 4 baris. Yang barisnya terdiri dari 2. Baris ke-1 dan kedua disebut campuran. Baris ketiga dan keempat disebut sisi. Nah, terus itu kalau pantun itu memiliki suku kata ada berapa? Ada 12 barisnya. Oke, karena kalian sudah tahu, coba kita identifikasi pantunnya. Ada pantun, contoh pantun. Mati berangan si batang rudian. Baik pusakarawa. Berangan-angan boleh saja. Kalau tak sampai jangan kecewa. Oke, coba kita ada identifikasi pantun. Dari sajak atau penerimanya merupakan apa? Nah, di sini apakah disebut pantun apa ya contohnya? Kalau dari contoh ini kemungkinan disebut nasihat bisa, kiasan juga bisa. Setiap baris ada berapa suku kata? Ada yang tahu? Mati berangan si batang rudian. Berarti berapa? Baris kedua ada berapa? Yang ketiga berapa suku kata? 9. Baris keempat 10. Jadi jawabannya masuk ya? Iya, iya. Nah, jadi isi baiknya dari pantun itu adalah agar kita tidak banyak mengangan-angan. Karena kalau angan-angan ini tidak dicapai, maka kita akan kecewa. Tadi rimanya dengan baris pertama tadi ada 11 suku kata, baris kedua ada 9, dan ketiga ada 9 suku kata, dan baris keempat ada 10 kata. Jadi bisa dipahami untuk mengidentifikasi pantunnya. Saya. Nah, sekarang ini saya ada LKPD, lembar kerja. Dan kita ke lembar kerja ya. Sini ada saya kasih 4 pantun. Nah, 4 pantun ini acak ya. Nanti kalian susun pantun itu, kemudian kalian identifikasi pantunnya dari isi baik pantun itu tentang apa, rimanya apa, serta barisnya itu terdapat beberapa suku katanya, dan serta